Karena kemudian dia itu tidak mau naik level ketika memahami kitab suci misalnya di usia SD, SMP gitu. Harusnya dewasa itu kan ada trigger, aku harus belajar kepada siapa ya? Masa kok beragama kok cuma gini-gini aja gitu. Untuk naik level itu kan tidak semua orang memiliki kesadaran gitu Pak Wayan. Nah, itu bagaimana menurut Pak Wayan? Ya, itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kontradiksi seperti itu. Banyak orang di satu sisi menginginkan dirinya mengalami peningkatan ekonomi, peningkatan kepintaran, dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain mereka menutup diri terhadap perkembangan itu. Sementara agama itu kan tujuannya mengalami kita peningkatan, harusnya demikian. Gitu. Terus kalau kita kan sering ada kasus-kasus besar gitu di TV-TV, pembunuhan gitu ya. Terus kemudian ada orang pintar gitu melakukan interogasi terhadap ruh yang sudah dibunuh gitu. Nah ini kan menarik gitu ya. Gimana Pak Wayan? Memungkinkan nggak kira-kira ruh itu diinterogasi gitu? Kamu dibunuh sama siapa? Dibunuhnya kapan? Gitu gimana Pak Wayan? Di dalam dunia medis dulu ya, sebelum masuk ke dunia metafisik atau dunia supranatural, di dunia medis dulu. Ada pernah kasus di mana orang mati dikubur, dikubur di bawah pasir di pantai. Tentu orang nggak tahu kalau di sana ada mayat gitu. Suatu hari kemudian ada orang yang kencing di situ. Kencing di situ, kemudian air kencingnya membuat pasir itu menjadi lebih lunak. Dan apa yang terjadi kemudian? Karena lebih lunak, tangan si mayat itu terangkat. Jadi kagetlah si itu, yang melihat itu kaget. Ternyata ada mayat di situ. Nah, seakan-akan si mayat mengatakan, aku dikubur di sini. Aku korban pembunuh yang dikubur di sini. Itu kelihatannya gaib. Seakan-akan, loh kok bisa ya? Padahal yang terjadi apa? Ada pembentukan gas di persendiannya sehingga dia naik dan akhirnya menyebabkan orang jadi tahu bahwa di situ ada mayat. Seakan-akan mayat memberitahu ada kematiannya. Gitu. Nah, dalam dunia forensik itu kan kita tahu ini orang bunuh diri apa enggak, ini dibunuh apa enggak, ini orang dibunuh dan ditenggelamkan apa enggak. Jadi tubuh itu bisa memberitahu dirinya ada apa. Hal yang sama terjadi pada ruh. Ya. Ketika roh itu bisa ditanya, dia juga bisa memberitahu, tapi tidak semua. Akan selalu ada yang berhasil, ada yang gagal gitu. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, kalau yang berhasil memang bisa saja ketahuan saya di sini gitu. Nah, ada yang gagal ya sudah. Dikasih tahunya begini, dicari ke sana nggak ada, itu bisa saja terjadi. Jadi selalu ada dua kemungkinan seperti itu. Jadi jangan tidak percaya, jangan juga terlalu percaya. Makanya harus ada pembuktian berikutnya gitu. Ya, karena seringkali kan orang mati itu memberi tuntunan. Ada film-film barat, walaupun kita kok film barat ini mengatakan kayak gini, tapi kan sesuatu yang diceritakan itu pasti pernah ada kisah nyatanya gitu. Dari masa lalu gitu. Sehingga kita dituntun untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi sebelum ini gitu. Pengetahuan tentang kematian, terus kemudian tentang takdir dan lain sebagainya, itu kan ternyata setelah kita dewasa itu secara substansial beda banget dengan pada saat kita terima waktu masih anak-anak gitu Pak Wayan ya. Banyak orang bertengkar karena kemudian dia itu tidak mau naik level ketika memahami kitab suci misalnya di usia SD, SMP gitu. Harusnya dewasa itu kan ada trigger, aku harus belajar kepada siapa ya? Masa kok beragama kok cuma gini-gini aja gitu. Untuk naik level itu kan tidak semua orang memiliki kesadaran gitu Pak Wayan. Nah, itu bagaimana menurut Pak Wayan? Ya, itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kontradiksi seperti itu. Banyak orang di satu sisi menginginkan dirinya mengalami peningkatan ekonomi, peningkatan kepintaran, dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain mereka menutup diri terhadap perkembangan itu. Sementara agama itu kan tujuannya mengalami kita peningkatan di ekonomi, peningkatan di moralitas, peningkatan di spiritualitas, peningkatan kesadaran, kematangan, kan itu tujuan agama. Tapi ketika kita tertutup
terhadap perkembangan itu, kita tidak akan sampai. Maka saya sangat suka sekali dengan pesan di Islam itu, jangan kafir. Kafir dalam arti tertutup untuk berkembang. Itu juga bahaya. Kalau kita tertutup untuk berkembang, maka kita hanya di ilmu yakin aja. Apa kata orang, apa kata agama, udah yakin. Belum ainul yakin, belum hakul yakin, bahkan belum isbatul yakin gitu. Belum mengalami langsung, belum menelaah gitu. Gini yang terpenting. Tapi sama dengan begini, kadang kita jengkel juga, orang itu kok belum kaya banget sih, padahal aku sudah kaya. Jarang kita bicara seperti itu. Paling-paling kita mensyukuri diri kita kaya, dan kasihan dengan mereka yang nggak kaya, apalagi yang nggak mau kaya. Ya, itu sama dengan begitu. Kita cukup kasihan pada mereka yang nggak mau menikmati indahnya ketika kita sedikit mengalami peningkatan kesadaran. Sadar dalam arti, oh hidup ini hanya begini gitu. Nah, jadi ibaratnya gini ya Pak Wayan, ya. Teman-teman itu termasuk, ya banyak lah ya teman-teman yang nggak mau naik level secara pemahaman. Itu ibaratnya, oh aku tahu itu Dr. Wayan Mustika, tahu dari YouTube gitu ya. Tapi mereka kalau misalnya mau lebih naik level gitu ya, mungkin dia bisa terbang gitu ya dari Surabaya ke Bali gitu ya. Mungkin ya tahu itu mungkin syariat gitu ya. Kalau misalnya terbang udah ke Bali, itu namanya torikot atau apa gitu ya. Ketika sudah sampai di pintunya Pak Wayan, pintu rumahnya Pak Wayan, itu mungkin yang disebut dengan hakikat. Dan ketika salaman bertemu dengan Pak Wayan, itu yang disebut secara makrifat gitu ya. Banyak orang yang tidak mau naik level itu gitu Pak Wayan ya. Pernah Mas Hendra, awal-awal dulu pernah nggak Mas Hendra mengalami ini Mas Hendra? Baru-baru pertama kalinya ada mall itu, eskalator itu. Kita tahu itu jalan naik, tapi mau maju nggak berani. Pernah lihat gitu ya? Ada yang kemudian gemeteran begitu kan? Jangan-jangan aku jatuh nanti kalau aku naik. Padahal dia tahu di atas sana pasti ada sesuatu yang bisa dilihat, dinikmati. Nah, banyak orang gagap seperti itu, Mas Hendra. Pingin, tapi kalau gitu gimana nanti? Sehingga maju selangkah takut lagi, diangkat lagi kakinya, sama kayak gitu. Banyak orang yang tidak mau melanjutkan karena mereka tidak sadar di level hakikat itu, apalagi di level makrifat itu kita bisa melihat jauh lebih luas. Ya, banyak orang itu juga aku cukup di sini, zona nyaman di situ. Gitu. Jadi misalnya kita berada di punya rumah gitu atau di sebuah bangunan yang tinggi, kita hanya di lantai 1 gitu. Rumah yang kita lihat kan bisa dihitung dengan jari Pak Wayan ya. Tapi karena kemudian kita takut mau naik ke nek wong Jawa kuwi bediting jenenge gitu ya. Nah, andai kata dia mau naik ke lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, bahkan lantai 20, dia akan melihat bahkan samudra pun kelihatan ya Pak Wayan ya, di tengah-tengah rumah yang begitu banyak. Betul. Sama dengan gini Mas Hendra. Banyak orang pingin kaya. Tapi orang-orang itu kebanyakan apa? Pingin diberi oleh orang kaya. Pengen diberi oleh orang kaya. Daripada aku kerja keras untuk menjadi kaya seperti si A, aku kayaknya kok lebih enak dikasih aja langsung uang oleh si A yang kaya raya. Itu tuh menarik tuh. Sama dengan orang yang dia tahu guru yang mengajarinya adalah guru yang sudah kaya dalam pemahaman dengan proses pembelajaran yang panjang lebar. Tapi dia nggak mau menjadi seperti gurunya. Tapi dia hanya pingin apa? Aku pingin dong dapat tetesan sedikit-sedikit. Kasih dong serpihan-serpihan kekayaan ilmu. Jadi dia ingin mendapatkan serpihannya, tapi nggak mau kaya seperti seperti gurunya itu. Ya, kan kebanyakan gitu Mas Hendra. Dia kadang nyinyi itu sama gini. Wah, jadi bos enak ya gitu. Tapi dia nggak mau jadi bos dengan cara meningkatkan kuantitas dan kualitas kekayaan yang dia miliki. Sehingga ujung-ujungnya apa? Dia tetap aja jadi bawahan yang menerima apa yang diberkahkan sama bosnya. Ini banyak. Aku malasnya belajar. Aku minta yang langsung aja, minta disuapi. Karena mungkin dia ketemu dengan orang-orang yang sering mengatakan bahwa kamu cukup jadi murid. Nah, kalau di rumah semesta tidak diajarkan begitu. Di rumah semesta diajarkan apa? Lampaui dirimu saat ini, lampaui dirimu
esok hari bahkan lampaui orang yang membagikanmu pengetahuan. Jadilah lebih kaya, jadilah lebih pintar, jadilah lebih dewasa gitu. Itu yang diajarkan di rumah semesta. Itu. Oke. Jadi teman-teman kalau pengen detail belajar sama Pak Wayan sama Kang Abu, nanti kita di Sentul tanggal 20 sampai 22 Desember ya. Teman-teman sudah bisa mulai daftar malam hari ini gitu. Pak Wayan, terkait dengan tadi orang yang sebenarnya pengen kaya gitu. Aku tuh sering dapat curhatan gitu Pak Wayan lewat WA gitu ya. Mas Hendra, aku lagi berada di titik terendah. Besok itu uang tinggal 100.000 gitu. Jadi WA-nya intinya itu adalah pengen minta dibantu gitu. Nah, saya pengen dengar gitu tips dari Pak Wayan ketika teman-teman mengalami hal yang seperti itu. Ada nggak opsi lain, solusi lain, tanpa kemudian kita harus minta kepada orang lain untuk dibelas kasihani gitu Pak Wayan? Apa yang bisa kita lakukan sehingga ada perputaran semesta? Sehingga kita tuh nggak perlu minta-minta sama orang lain, cukup mengandalkan semesta, Tuhan aja cukup gitu. Gimana caranya? Ya, saya pernah ditanya hal yang sama. Dia seorang ibu single mother dari 4 orang anak yang sudah cukup dewasa lah. Begitu. Dan dia bilang, saya nggak punya apa-apa lagi sekarang, nggak dinafkahi sama suami, uang saya tinggal ya 200.000, tidak cukup untuk kami berlima, dia bilang gitu. Terus ketika dia bilang nggak cukup untuk berlima, dia minta saran, sarannya apa? Gitu. Terus saya bilang begini, yang ibu butuhkan saat ini adalah materi, berupa uang, berupa makanan, kekayaan dan sebagainya gitu. Tapi jangan lupa, materi itu adalah energi yang memadat. Energi itu adalah kemampuan dari kecerdasan semesta. Nah, ada ibu, lalu ada 4 anak. Masing-masing di pikiran mereka itu ada kecerdasan. Dan masing-masingnya masih hidup saat ini dan punya energi. Kenapa tidak kolaborasi menggunakan 5 energi yang saat ini ada dalam diri masing-masing untuk sama-sama bekerja? Kalau hari ini masing-masing bisa mendapatkan 100.000, yang tadinya ibu cuma punya 200.000, itu bisa terkumpul menjadi 700.000. 200 ditambah 500 tambahan lagi. Ya, ini yang ibu harus lakukan. Jadi jangan meremehkan kekuatan yang ada pada diri ibu dan diri anak-anak ibu. Itu yang saya ajarkan kepada mereka. Karena hanya dengan menggerakkan energi, barulah akan terpadat menjadi materi. Gitu. Selemah-lemahnya energi cahaya matahari ke bumi, tapi kalau dia pohon-pohon bisa memadatkannya, itu bisa jadi umbi singkong yang lumayan gede juga untuk menghidupi beberapa orang gitu misalnya. Artinya kalau pohon saja bisa memadatkan energi, tapi manusia tidak mau menggunakan energinya untuk mencapai materi, ini bermasalah. Itu yang sering disebut sama Pak Putu sebagai apa? Mental orang miskin. Ya, kalau mental kita miskin, ya kita nggak mau kerja. Kita nggak mau kerja. Kita mengabaikan bahwa kita memiliki kemampuan untuk kita padatkan menjadi materi tadi. Nah, sekaligus memberikan informasi kepada sahabat semuanya yang pengen misalnya mendapatkan tambahan penghasilan begitu, bisa jadi resellernya produk Faras, Almozanya Pak Putu teman-teman. Silahkan ya, karena udah banyak orang sembuh dengan mengkonsumsi Faras, obat balur yang diracik langsung oleh Pak Putu dan terkenal sekali di Bali. Teman-teman bisa jadi reseller Faras, bisa jadi reseller buku-buku narasumber Ngaji Roso, bisa jadi reseller parfum di Ngaji Roso untuk nambah penghasilan gitu ya. Nanti bisa komunikasi langsung dengan saya atau admin. Terus kemudian teman-teman juga bisa jadi reseller madu asli, itu punyanya teman saya di Mojokerto dan harganya sangat murah sekali, berbagai macam varian. Nanti aku hubungkan langsung, namanya Mas Oda ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman untuk cari tambahan penghasilan gitu ya. Karena agak miris juga Pak Wayan karena banyak WA masuk seperti itu gitu ya. Oke. Dan terima kasih pula ke teman-teman di Ngaji Roso Peduli yang terus berbagi.
kita ada komunitas Pak Wayan. Oke. Ada komunitas gitu namanya Ngaji Rasul Peduli. Jadi teman-teman di situ ada tiap hari ada 10.000, 20.000 itu kita kumpulin tiap bulan dan kita bantukan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan gitu Pak Wayan. Oke, sahabat semuanya, kita akan break dulu.